AT&T membeli raksasa media sekelas Time Warner ini menjadi fenomena menarik. Ambisi melebur bisnis penyedia internet dengan media massa besar asal Amerika Serikat. Ditarik ke Indonesia, hampir mirip konglomerasi media. Tapi apa untungnya menyatukan bisnis teknologi dan media tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi Anda dan saya sebagai konsumen. Super deal 1.100 triliun, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat nih semacam itu ya, judul-judul kuis ya. Saya kasih judul ini, super deal 1.100 triliun rupiah. Apa yang dimaksud dengan 1.100 triliun rupiah? AT&T, sebuah perusahaan penyedia internet, akan mengakuisisi, akan membeli Time Warner dengan harga fantastis 84,5 miliar dolar Amerika. Bila dirupiahkan, itu dikonversikan dengan rate 13.000 rupiah, akan lebih dari 1.100 triliun rupiah. Selanjutnya, kita lihat apa sih sebenarnya AT&T dan Time Warner. Saya ingatkan Anda dengan produk-produk yang jangan-jangan senang sekali Anda konsumsi setiap hari di layar-layar TV kabel Anda. Saya mulai dari AT&T, ini merupakan penyedia internet, dan beberapa waktu yang lalu juga mengakuisisi DirecTV, ini merupakan salah satu TV satelit, dan fungsinya nanti akan memberi kesempatan Anda untuk melakukan streaming. Kita berpikir, atau pasar berpikir, bahwa ini akan cukup bagi AT&T, ternyata tidak. Kenapa? Karena dia akan membeli konten dengan membeli raksasa media. Raksasa media mana yang dipilih adalah Time Warner. Time Warner merupakan perusahaan yang memayungi semacam brand CNN. Lalu kemudian HBO. Setelah itu kita lihat ada Warner Bros. Anda tahu film Harry Potter, kemudian juga Batman, itu diproduksi oleh Warner Bros. Dan kemudian anak-anak pencinta Cartoon Network, itu juga di bawah Time Warner. Itu akan diakuisisi oleh AT&T, dan itu akan menimbulkan sebuah keuntungan bisnis tingkat tinggi. Sebelumnya, Time Warner memang dilirik oleh Apple, kemudian juga ada Rupert Murdoch yang juga mencoba untuk mendekati Time Warner dengan harga 80 miliar dolar Amerika, tapi tidak ada kelanjutannya. Sehingga akhirnya AT&T tampaknya memenuhi angka yang disepakati oleh Time Warner. Lalu selanjutnya kita lihat apa dampak AT&T membeli Time Warner. Ini adalah dampaknya, saya bahas terlebih dahulu bagi korporasi. Hati-hati loh, dengan angka 84,5 miliar dolar Amerika, ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama akan dilakukan secara cash, yang kedua akan dilakukan dengan membeli saham. Harga saham per unit saham itu dihargai sekitar 107 dolar Amerika. Dengan cash nanti akan dibiayai oleh dua bank besar, JP Morgan Chase & Co, kemudian dengan Bank of America. Apa resiko utangnya? Utangnya akan menggede kan? Karena dia pakai sindikasi bank. Dia harus memikirkan pasti ada bunga kalau kita pilih uang dengan bank. Dan kemudian selanjutnya adalah ganjalan regulasi. Jadi memang ini anti monopoli. Jadi kekhawatirannya adalah anti monopoli, tapi berhembus juga kabar AT&T dimiliki oleh pengusaha yang pro Republik, kemudian Time Warner lebih pro kepada Demokrat. Jadi itu akan menjadi ganjalan regulasi dan akan ada bunga-bunga politis di sana. Bagi konsumen, kita akan semakin mudah menikmati jasa hiburan. Jangan heran nanti Anda di sini di iPhone Anda ataupun juga di tab Anda ataupun juga di iPad Anda, dengan mudah Anda akan bisa menikmati HBO, nonton film kesayangan Anda dengan mudah ya. Jadi tidak perlu streaming, tidak perlu TV kabel, gila ya. Itu yang ke depan. Dan kemudian selanjutnya, tapi dengan hal tersebut Anda akan boros belanja data. Jadi uang Anda akan terus dikeruk. Selanjutnya ini pergerakan saham Time Warner mengalami penurunan karena adanya, Oke, langsung saja ke AT&T. AT&T dan Time Warner sama saja mengalami penurunan saham karena kekhawatiran. Akankah regulator mengizinkan ataupun juga tidak mengganggu gugat kesepakatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Saya beri sedikit ilustrasi pembelian media satelit TV kabel terbesar. Ini menjadi bukti bisnis media ke depan harus menyatukan ketiga hal ini. Media satelit TV kabel terbesar, multi platform. Tidak ada lagi namanya media televisi, kemudian media digital, tapi dia melebur menjadi sebuah kesatuan. Kita lihat Time Warner dan AT&T dengan nilai paling fantastis 85,4 miliar dolar Amerika. Sebelumnya AT&T telah memberi DirecTV dengan harga 48,9 miliar dolar Amerika. Dan tidak hanya itu, NBC Universal juga dibeli oleh Comcast. Ini adalah yang memiliki CNBC dengan harga 12,7 miliar dolar Amerika. Jadi fenomena ini sudah terjadi, dan mengapa ini terjadi? Ambisi AT&T akan membentuk arah konglomerasi media masa depan. Tidak hanya Amerika Serikat, tapi juga di Indonesia. Ini menjawab revolusi penonton digital yang tidak lagi menonton berdasarkan jam tayang,
tapi berdasar kapan mereka punya waktu untuk free. Kemudian aplikasi video konten akan merajai dan ini akan membentuk sebuah raja bisnis hiburan dan teknologi. Jangan heran kalau beberapa waktu ke depan kita akan melihat para konglomerat media bisa jadi akan mulai membidik perusahaan-perusahaan penyedia frekuensi telekomunikasi termasuk juga internet.